Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel portal-it.id. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Kali Linux di VMware Workstation. Kita tidak akan membahas apa itu Kali Linux karena kalian berniat menginstalnya, mestinya kalian sudah tahu apa yang ingin kalian install. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Seperti biasa teman-teman, sebelum menginstal sebuah sistem operasi, kita memerlukan ISO filenya untuk diinstal. Untuk Kali Linux sendiri, kalian tinggal pergi ke website official Kali Linux, ada di www.kali.org/downloads untuk direktori downloadnya. Nah, setelah itu, kalian scroll ke bawah, lalu di sini rilis yang paling baru adalah versi 2020.3, tinggal kalian klik aja yang Kali Linux 64-bit dalam kurung installer. Karena di bawah juga ada versi lain, tapi kita akan menggunakan versi installer. Ukurannya 3,9 GB, silahkan di download. Tapi karena saya sudah punya, saya cancel. Nah, ini lihat, saya sudah punya di sini. Oke, sip. Anda ingin berhasil? Iya. Lanjut, mari kita buat sebuah mesin virtual baru di VMware Workstation. Kita tinggal gunakan tombol Create New Virtual Machine, atau kalian bisa gunakan dari file, lalu pilih Create New Virtual Machine atau dengan shortcut Ctrl+N. Tapi kita akan gunakan tombol yang ini, lebih manusiawi ya. Oke, tunggu sebentar dan akan muncul sebuah pop-up dialog box. Kita pilih typical recommended untuk jenis konfigurasinya. Pilih next. Lalu di sini kita akan memilih ISO file kita sendiri. Kita akan pilih ISO file yang sudah kita download tadi. Tinggal alihkan saja di mana kalian downloadnya, folder apa sudah itu ya. Nah, itu dia ISO filenya, klik dan pilih open. Pada tahap ini, VMware akan mencoba mendeteksi jenis sistem operasi dari ISO file kita. Kalau error tidak apa-apa, kalau dapat pesan warning, skip aja, kita pilih next. Dan tipenya sistem operasi Linux pastinya. Untuk variannya silahkan pilih Debian 8, tidak apa-apa sebenarnya, karena Kali Linux sudah punya variannya sendiri di VMware. Lalu untuk nama virtual machine-nya silahkan kalian bikin semau kalian. Usahakan yang memorable ya, jangan random, nanti susah diingatnya. Untuk lokasi instalan virtual machine-nya saya sudah punya sendiri ya, jadi saya akan custom di sini, saya tidak akan mengikut yang bawaan ini. Oke, sudah rapi seperti hidup saya ya. Oke, next. Lalu untuk ukuran hard disk virtualnya kita kasih 50 GB aja. Ini bukan ukuran aslinya ya. Lalu pilih store as a single file. Klik next. Nah, untuk customize hardware kita jangan atur apa-apa dulu, itu belakangan ya. Soal yang lain-lain itu kita cuma bikin virtual machine-nya aja, tidak perlu terlalu jauh dikonfigurasi. Oke, kalau virtual machine-nya sudah jadi dan muncul di beranda, silahkan nyalakan dengan power on. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap ketiga, ini tahap konfigurasi utama Kali Linux-nya, dan di sini agak intens, jadi jangan salah pilih ya. Jangan salah pilih, kayak makan obat aja, jangan salah pilih. Ya jangan terlalu tegang lah, pokoknya cuma biasa installing kok. Walaupun gagal ya enggak apa-apa, ini kan mesin virtual. Masalah buat kalian yang install langsung di laptop ya. Jangan menyerah. Tekun, kiat, semangat. Masuk di langkah ini silahkan pilih graphical install dengan menekan enter. Untuk bahasa kita akan pilih bahasa Inggris ya, karena saya saudaranya Mark Zuckerberg, jadi kita akan pilih bahasa Inggris. Untuk lokasi kita pilih US aja. Key map kita pilih American English. Nah, selagi kita menunggu loadingnya, ini adalah bagian sesi scanning instalasi media instalasi kita, dan juga pemuatan beberapa komponen untuk keperluan instalasi nanti. Jadi kita akan skip langsung ke choice berikutnya. Lalu untuk hostname kita bisa biarkan aja Kali ya begitu, tapi kalau kalian mau ubah juga boleh kok. Ini hostname bisa diubah di lain waktu ketika kita sudah masuk ke Kali Linux-nya. Untuk domain name kita kosongkan aja. Lalu untuk full name of the new user, ini bukan username-nya, tapi ini adalah nama lengkap yang akan ditampilkan di halaman login nanti. Jadi ini sebagai informasi tambahan untuk sebuah akun. Oke, terbongkar sudah nama adminnya di sini. Untuk username saya akan pilih Rizky aja. Ya, saya suka nama itu ya, meskipun banyak orang beranggapan negatif sekarang. Untuk password kita akan buat password yang simple. Ini sebagai contoh aja, ini bukan contoh yang baik untuk ditiru sebenarnya, tapi ini contoh password untuk login kita nantinya. Time zone kita pilih Eastern. Nah, untuk bagian ini berhubung kita gunakan mesin virtual dengan hard disk virtualnya, kita akan menggunakan seluruh hard disk virtual kita, pilih paling atas use entire disk.
Kita bisa lihat di sini ada 53 GB yang tersedia, kita pilih. Nah, di sini all files in one partition recommended. Lalu kita pilih finish partitioning, jadi kita sudah otomatis dibuatkan partisinya. Pilih yes untuk konfirmasi perubahan pada disknya. Sampai di tahap ini merupakan proses yang cukup lama. Ini makan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk installing the base system. Tapi nanti habis ini ada yang lebih lama lagi, jadi sabar aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini kita akan diminta untuk memilih software apa yang akan terinstall bersamaan dengan sistem Kali Linux kita. Di sini kita diizinkan memilih, kalian bisa mengaktifkan desktop environment atau mode GUI kalau kalian lebih suka CLI, tapi aneh juga yang ngapain install Kali Linux kalau CLI begitu ya. Kalian bisa hilangkan centangnya, tapi di sini kita akan biarkan default seperti ini. XFCE, GNOME dan KDE Plasma ini adalah jenis desktop environment. Jadi buat kalian yang mau cari ringan silahkan pilih XFCE. Ini adalah desktop environment bawaan milik Kali Linux. Tapi kalau kalian yang suka kustomisasi tema bisa pilih GNOME. Untuk KDE Plasma sebenarnya tidak jauh beda dengan XFCE. Ya ringan juga sih, tapi tetap bisa di custom. Tidak ada yang perlu kita rubah, biarkan saja secara default seperti itu, lalu pilih continue. Masuk di proses selanjutnya, ini adalah proses finishing ya, atau finishing installation. Jadi setelah ini kita bisa langsung gunakan Kali Linux kita. Proses ini normalnya makan waktu 10-20 menit, tapi untuk laptop standar ke bawah seperti punya saya ini kemungkinan makan waktu lebih dari itu, bisa jadi 20-30 menit tergantung kecepatan processing dari komputer kita. Oke, punyaku selesai dalam 1 detik, hebat ya. Installation complete, kita klik continue dan secara otomatis sistemnya akan restart sendiri atau di reboot. Dan setelah ini kita akan masuk ke sistem operasi Kali Linux kita dan bisa kita gunakan. Sampai di menu boot, kalian bisa tekan enter untuk masuk atau secara otomatis akan terpilih sendiri kalau tidak kalian tekan apa-apa. Nah, untuk login kita akan gunakan akun user kita yang tadi dengan passwordnya sudah kita tentukan, yang sangat hina tadi kayaknya. Oke, klik login dan selamat datang di Kali Linux. Kita sudah berhasil menginstal Kali Linux kita dan ini adalah tampilan depan dari Kali Linux. Nah, untuk pengguna desktop environment XFCE, setelah kita memuat desktop pertama kita akan ditanya untuk menggunakan panel seperti apa. Panel ini adalah jenis taskbar. Jadi kita bisa pilih default config. Nah, di sini tidak ada muncul, mungkin crash lagi Kali Linux-nya atau slow respon. Jadi kalian bisa gunakan default config, pokoknya hindari tulisan tombol use empty panel karena itu sangat bermasalah buat kalian yang baru mengenal desktop environment XFCE. Oke, itu dia tutorial singkat bagaimana cara menginstal Kali Linux di VMware Workstation. Jadi durasinya ini saya rekam cuma sekitar 8 menitan, aslinya itu sekitar 30 atau 40 menit ya di screen recorder, tapi saya cut dan saya potong gitu. Cut sama potong apa bedanya? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.